Seorang OB baru saja dipecat oleh atasannya. Hatinya hancur. Dadanya sesak menahan kecewa. Ia berdiri terpaku di depan gedung tempatnya bekerja selama bertahun-tahun. Masih tak percaya bahwa hari itu menjadi akhir dari perjuangannya. Ia berjalan sendirian di malam hujan dengan hati hancur. Di sebuah jembatan sepi, ia melihat seorang wanita cantik bernama Nadine hendak mengakhiri hidup karena dikhianati dan kehilangan segalanya. Dengan ketulusan, Raffi menenangkannya dan membuatnya bertahan. Tapi lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, sebelum panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu seharusnya berjalan seperti biasa. Raffi datang lebih awal ke kantor, membersihkan lantai, menyiapkan kopi untuk staf, dan memastikan semua ruangan tampak rapi sebelum para karyawan berdasi masuk. Namun suasana berbeda hari itu. Beberapa staf berbisik pelan, tatapan mereka aneh, seolah menyembunyikan sesuatu. Menjelang siang, atasannya memanggilnya ke ruang HRD. Raffi menunduk sopan, membawa topi lusuhnya di tangan. Di balik meja besar, seorang manajer berjas rapi menatapnya dingin. Raffi, perusahaan sedang melakukan penghematan. Kami harus mengurangi staf, dan, maaf, posisimu termasuk yang kami hentikan. Katanya tanpa ekspresi. Raffi menelan ludah. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tapi, Pak, saya baru saja menyelesaikan lembur 2 malam untuk perbaikan toilet lantai 6. Saya tidak pernah bolos, Pak. Ucapnya dengan suara bergetar. Manajer itu hanya menatap dokumen. Kami butuh orang baru yang lebih cepat dan efisien. Silakan ambil pesangonmu di kasir. Terima kasih atas kerjamu selama ini. Ucapan itu seperti palu goda menghantam dadanya. Dunia terasa kabur. Semua kerja keras, tawa, dan peluh selama bertahun-tahun seolah tak berarti. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah berat, melewati lorong yang dulu setiap pagi ia pel dan bersihkan dengan penuh bangga. Beberapa staf melirik iba, tapi tak ada yang berani menyapa. Di lobi megah itu, Raffi berhenti sejenak. Ia menatap gedung tinggi dengan kaca berkilau, tempat ia menghabiskan setengah hidupnya. Kini menelannya bulat-bulat dan memuntahkannya tanpa ampun. Ia menarik napas panjang, lalu melepas seragamnya, melipatnya rapi, dan memasukkannya ke dalam tas kecil yang sudah usang. Saat melangkah keluar gedung, langit mendung menggantung berat. Angin berhembus dingin, membawa debu dan kenangan pahit bersamanya. Ia berjalan menyusuri trotoar, melewati warung kopi langganannya. Pemilik warung, Bu Sari, melambaikan tangan. Raffi, kau tidak kerja hari ini? Tanyanya ramah. Raffi tersenyum lemah. Sudah tidak, Bu, saya dipecat. Wanita tua itu terdiam, lalu hanya bisa berkata lirih. Sabar ya, Nak, Tuhan pasti kasih jalan. Raffi mengangguk, tapi matanya sudah berkaca. Setiap langkah terasa seperti menanggung beban dunia. Ia memandangi pantulan dirinya di kaca toko. Wajah lelah, baju pudar, dan mata yang kehilangan arah. Dalam hati ia berbisik. Mungkin memang saya tak berguna. Mungkin mereka benar. Namun di balik keputusasaan itu, ada sesuatu yang menahan langkahnya untuk menyerah. Ia terus berjalan, tanpa tahu kemana tujuan. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah jembatan besar yang membentang di atas sungai kota. Dari sana, ia menatap air yang beriak pelan, entah mengapa terasa tenang. Ia berdiri lama di sana, memikirkan hidup yang seakan berhenti. Tapi takdir punya rencana lain. Dari seberang jembatan, samar-samar terlihat sosok wanita muda berpakaian rapi, berdiri di tepi pagar, tubuhnya gemetar. Raffi menyipitkan mata, merasa aneh. Dan saat itu pula hatinya berdebar tak karuan. Ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu, tanpa ia tahu, langkah lelahnya menuju jembatan akan mengubah seluruh hidupnya. Bukan akhir, tapi awal dari kisah yang belum pernah ia bayangkan. Langit sore tampak suram, seolah ikut merasakan beban hati Raffi. Awan kelabu menggantung rendah di atas kota,
menutupi cahaya matahari yang tersisa. Angin berhembus pelan membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Di sepanjang trotoar, orang-orang berjalan tergesa dengan payung dan jaket tebal, sibuk mengejar waktu dan nasib masing-masing. Tapi Raffi? Ia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah kakinya yang berat. Ia baru saja kehilangan satu-satunya pekerjaan yang membuatnya bisa menghidupi ibunya di kampung. Setiap detik, wajah ibunya yang mulai menua terbayang jelas, dan rasa bersalah menusuk lebih dalam. Bagaimana aku mengirim uang bulan ini? Gumamnya lirih. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan dunia yang sudah cukup kejam padanya. Raffi menyusuri jalan hingga tiba di sebuah jembatan besar di pusat kota. Di bawahnya mengalir sungai yang tenang tapi dalam, memantulkan warna langit kelabu yang muram. Jembatan itu biasanya ramai oleh pasangan muda yang berfoto, atau orang-orang yang sekadar menikmati sore. Tapi kali ini suasananya aneh, sepi, dingin, dan sunyi. Raffi bersandar di pagar jembatan, menatap air di bawahnya. Angin sore menusuk kulit, membuat tubuhnya menggigil. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin aku hanya perlu waktu. Mungkin Tuhan belum selesai menulis ceritaku, ucapnya pelan. Tapi sebelum ia sempat menenangkan diri, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Beberapa meter di depan, berdiri seorang wanita muda. Rambutnya panjang, terurai berantakan ditiup angin. Gaun krem yang dikenakannya sedikit kusut, seolah sudah lama ia berdiri di sana. Tubuhnya tampak gemetar, dan kedua tangannya berpegangan lemah pada pagar besi jembatan, terlalu dekat dengan tepian. Dari jarak itu, Raffi bisa melihat air mata yang menetes di pipinya, jatuh ke arus sungai yang bergolak pelan. Hatinya langsung tersentak. Ada sesuatu di mata wanita itu, keputusasaan yang dalam, seperti seseorang yang sudah kehilangan semua alasan untuk bertahan. Raffi menatapnya beberapa detik. Hatinya gelisah. Orang-orang berlalu di belakangnya, tapi tak ada yang memperhatikan. Dunia sibuk, tak peduli dengan satu jiwa yang mungkin sedang berjuang antara hidup dan mati. Dengan langkah hati-hati, Raffi mendekat. Ia tak ingin mengejutkan wanita itu. Setiap langkah terasa menegangkan. Suara deru kendaraan, bunyi angin, semuanya seolah lenyap. Hanya detak jantungnya yang terdengar keras di telinganya. "Bu," panggilnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu tidak menoleh. Ia justru semakin memegang pagar erat. Menunduk, bahunya bergetar hebat. "Sudah cukup, aku sudah capek," bisiknya lirih. Hampir tak terdengar di antara tiupan angin. Raffi tertegun. Ia tahu nada itu, suara seseorang yang telah benar-benar menyerah pada hidup. Ia pernah hampir sampai di titik itu juga. Tanpa pikir panjang, ia melangkah lebih dekat lagi. Kini jaraknya hanya beberapa meter. "Jangan lakukan itu, Bu," ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Hidup ini, meskipun berat, selalu punya alasan untuk dilanjutkan. Wanita itu akhirnya menoleh. Wajahnya pucat, matanya sembab, tatapannya tajam namun kosong. "Kau siapa? Kau tak tahu rasanya kehilangan segalanya," katanya dengan suara serak. Raffi menatapnya tulus. "Saya tahu, Bu. Hari ini saya juga kehilangan segalanya." Sekilas, wanita itu tampak ragu. Mereka saling menatap di bawah langit kelabu, di antara tiupan angin sore dan suara air sungai yang mengalir deras. Dua orang asing, sama-sama patah, berdiri di jembatan yang sebentar lagi akan menjadi saksi takdir mereka berdua. Langit menggelap, tetes hujan pertama jatuh ke pipi mereka, tapi bukan air hujan yang lebih dulu menetes, melainkan air mata dua hati yang sama-sama terluka. Dan di bawah langit yang kelabu itu, sebuah kisah penyelamatan dan cinta akan segera dimulai. Nama wanita itu Nadine Aurelia Santosa, dulu dikenal sebagai salah satu CEO muda paling cemerlang di Jakarta. Di usia 30, ia sudah memimpin perusahaan kosmetik besar warisan ayahnya, Aurora Glow Indonesia. Wajahnya sering terpampang di majalah bisnis. Senyumnya selalu percaya diri. Dan semua orang mengira hidupnya sempurna. Tapi sore itu,
Di jembatan kelabu yang dingin, tak ada lagi sisa kebanggaan di matanya. Semua itu hancur hanya dalam hitungan minggu. Tunangannya, Dion, yang selama ini ia percayai sepenuh hati, ternyata menjebaknya dalam permainan licik. Dengan manipulasi dokumen dan bujuk rayu manis, Dion berhasil memindahkan sebagian besar aset dan saham atas namanya sendiri. Saat Nadine menyadari semuanya, sudah terlambat, rekeningnya kosong, rumah mewahnya dijual tanpa sepengetahuannya, dan media memberitakan dirinya sebagai CEO gagal yang ditipu oleh cinta. Hari-hari terakhir dilalui Nadine dalam kebisuan. Ia menutup diri dari dunia, menolak telepon sahabat, dan hanya menatap foto-foto lama yang kini terasa seperti ejekan. Aku percaya padanya, bisiknya setiap malam, dan dia mengambil segalanya, bahkan kepercayaanku pada diri sendiri. Sore itu, langkah kakinya membawanya ke jembatan. Ia tak tahu mengapa memilih tempat itu, mungkin karena ingin mengakhiri semuanya tanpa banyak orang tahu. Angin kencang meniup rambutnya, tubuhnya sedikit bergetar. Ia menatap ke bawah, ke sungai deras yang mengalir seperti waktu yang tak bisa diulang. Aku sudah tak berguna lagi, gumamnya lirih. Suaranya tenggelam di antara gemuruh kendaraan. Tak ada yang tersisa. Cinta, harta, harga diri, semuanya hilang. Di matanya, hidup tampak seperti ruangan kosong, dingin dan tak punya pintu keluar. Ia sempat menutup mata, mengingat wajah ayahnya yang dulu berkata, "Nadine, kalau kau gagal, bangkitlah. Dunia ini tidak akan menunggumu." Tapi kini, kata-kata itu hanya menambah luka. Ia merasa terlalu hancur untuk bangkit lagi. Air mata jatuh satu persatu, jatuh ke arus sungai yang berputar di bawah sana. Tangannya mulai gemetar ketika ia memegang pagar jembatan. Jari-jarinya yang halus terasa dingin bagai es. Ia menarik napas panjang. Detik itu, ia benar-benar berpikir untuk melompat. Namun, sebelum kakinya bergerak, sebuah suara pelan tapi tegas memecah keheningan. "Jangan lakukan itu, Bu." Nadine terkejut. Ia menoleh cepat dan mendapati seorang pria berdiri beberapa meter di belakangnya. Pria itu berpakaian sederhana, wajahnya letih, tapi matanya jujur. Baju lusuhnya basah oleh gerimis sore, tapi ia tak bergeming sedikit pun. "Apa urusanmu?" tanya Nadine dengan nada bergetar, berusaha terdengar tegar. Pria itu menatapnya tanpa gentar. "Saya tidak punya urusan, Bu. Tapi saya tahu, kalau seseorang berdiri di tempat seperti itu, berarti dia sedang terluka parah." Kata-kata itu menghantam hatinya. Tak ada nada menggurui, tak ada belas kasihan berlebihan, hanya ketulusan yang menenangkan. Nadine menunduk, suaranya mulai pecah. "Kau tak tahu apa-apa tentang kehilangan." "Saya tahu," jawab pria itu lembut. "Hari ini saya juga kehilangan pekerjaan. Tapi, saya masih di sini, Bu, karena saya yakin, Tuhan belum selesai dengan saya." Nadine terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mendengar seseorang berbicara tanpa menilai atau menghina. Ada sesuatu pada suara pria itu, kehangatan yang aneh, seperti cahaya kecil di tengah gelap batin. Mereka terdiam lama. Angin sore berembus membawa suara klakson dan aroma hujan. Nadine akhirnya melepaskan genggaman tangannya dari pagar, lalu duduk perlahan di trotoar jembatan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Pria itu, Raffi, berjalan mendekat, membuka jaket tipisnya, dan menaruhnya di bahu Nadine tanpa berkata apa-apa. Kalau dunia menjatuhkan ibu, mungkin bukan karena ibu lemah, tapi karena Tuhan mau ibu melihat siapa yang benar-benar peduli. Kalimat itu membuat Nadine menatapnya dalam-dalam. Ia melihat sesuatu di mata Raffi yang tak pernah ia lihat pada Dion, ketulusan tanpa pamrih. Di bawah langit kelabu dan suara hujan yang mulai turun deras, dua orang asing duduk berdampingan, satu kehilangan kekuasaan, satu kehilangan pekerjaan, tapi keduanya sama-sama menemukan harapan kecil yang belum mati. Mungkin, takdir memang sedang mempertemukan dua hati yang sama-sama patah, untuk saling menyembuhkan. Angin sore berhembus semakin kencang. Hujan rintik-rintik mulai jatuh membasahi aspal jembatan yang dingin. Di antara kabut lembab dan suara deru kendaraan,
Langkah Raffi bergema tergesa. Ia berlari, menerobos rasa takut, karena setiap detik bisa menjadi detik terakhir bagi wanita yang berdiri di tepi pagar itu. "Jangan, Bu! Hidup ini belum selesai!" teriaknya dari kejauhan. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh langit yang mulai menggelegar. Nadine tersentak. Tubuhnya menegang, lalu menoleh perlahan. Di matanya yang buram oleh air mata, tampak sosok pria berpakaian sederhana berlari mendekat. Wajahnya lelah, rambutnya basah oleh hujan, tapi sorot matanya hangat dan penuh kepedulian. "Kau siapa?" Suara Nadine bergetar, antara kaget dan marah. "Kau tak tahu apa rasanya kehilangan segalanya. Hidupku sudah berakhir." Raffi berhenti beberapa langkah di depannya. Napasnya memburu, tapi ia menatap tanpa gentar. "Saya tahu, Bu. Saya tahu rasanya kehilangan. Karena baru saja saya juga kehilangan pekerjaan saya." Nadine menatapnya tajam, tapi di balik amarah itu ada rasa heran. Pria ini, asing, tak dikenal, berbicara dengan nada yang tak ia sangka. Lembut, tapi tulus. "Apa hubungannya nasibmu denganku?" Nadine berbisik getir. "Aku kehilangan segalanya. Rumahku, hartaku, bahkan orang yang kucintai. Aku tidak punya alasan untuk hidup." Raffi menunduk sejenak, lalu berkata perlahan, "Kalau ibu kehilangan alasan untuk hidup, biarkan saya pinjamkan alasan saya." Nadine mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Saya masih hidup karena saya percaya bahwa selama kita bisa menolong satu orang saja, hidup ini masih pantas dijalani." Kalimat itu menusuk dada Nadine. Ia terdiam, menatap mata pria itu yang basah oleh hujan, bukan karena kasihan, tapi karena benar-benar memahami rasa kehilangan. Raffi melangkah lebih dekat, pelan-pelan agar tidak membuat Nadine mundur ke arah sungai. "Saya juga sempat berpikir menyerah, Bu. Waktu manajer saya bilang saya tak berguna, rasanya dunia runtuh. Tapi, kalau saya menyerah waktu itu, saya takkan berdiri di sini, dan takkan bisa menolong ibu sekarang." Suasana sunyi. Hanya suara deras air sungai di bawah dan hujan yang mulai turun deras di atas kepala mereka. Rambut Nadine menempel di wajahnya, dan Raffi menggigil kedinginan. Tapi ia tetap berdiri di sana, tak peduli basah, tak peduli tatapan orang-orang yang lalu lalang. "Kenapa kamu peduli?" tanya Nadine pelan. "Kita bahkan tak saling kenal." Raffi mengangkat bahunya, tersenyum samar. "Mungkin karena saya tahu, terkadang yang paling butuh didengar, justru orang yang paling terlihat kuat." Air mata Nadine jatuh lagi. Tangan yang tadi berpegangan di pagar mulai melemah. Perlahan ia mundur satu langkah, lalu dua langkah. Raffi cepat-cepat melepas jaket lusuhnya dan menyampirkannya ke bahu wanita itu. "Dingin, ya? Kadang hujan bisa menenangkan, tapi juga bisa bikin lupa kalau tubuh kita masih hidup." Nadine menatapnya lama. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa dilihat bukan sebagai CEO gagal, tapi sebagai manusia. Aku takut," bisiknya lirih. "Takut itu wajar, Bu. Tapi menyerah itu bukan jalan keluar," jawab Raffi lembut. "Kalau ibu jatuh sekarang, semua yang jahat akan menang. Jangan biarkan mereka menang." Nadine terisak. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Raffi tak banyak bicara lagi. Ia hanya berdiri di sampingnya, menunggu sampai wanita itu tenang. Lalu, dengan suara yang nyaris tenggelam oleh hujan, ia berkata, "Kalau ibu mau, mari kita cari tempat berteduh. Saya traktir teh panas. Bukan tempat mewah, tapi cukup untuk menghangatkan hati." Nadine menatapnya, setengah tak percaya, setengah tersentuh. "Kenapa kamu begitu yakin hidup masih bisa berubah?" Raffi tersenyum kecil. "Karena saya yakin Tuhan tak pernah menulis kisah seseorang untuk berakhir di tengah jembatan." Nadine menunduk, lalu mengangguk pelan. Hujan semakin deras, tapi kali ini bukan hanya membasahi tubuh, ia juga mencuci luka di hati dua orang yang sama-sama kehilangan arah. Raffi berjalan di sampingnya, melindunginya dengan tubuhnya dari cipratan kendaraan. Mereka menyeberangi jembatan bersama,
tanpa sadar telah melangkah dari ujung keputusasaan menuju awal dari sebuah takdir baru. Takdir yang kelak akan mengikat dua hati berbeda dunia dalam satu cerita cinta yang lahir dari keberanian untuk hidup lagi. Hujan sudah reda, menyisakan kabut lembut yang menggantung di atas permukaan sungai. Jalanan di sekitar jembatan basah berkilau, memantulkan lampu-lampu kota yang mulai menyala di sore muram itu. Nadine masih berdiri di sana, tubuhnya gemetar, matanya sembab. Tangan yang tadi nyaris melepaskan kehidupan kini gemetar menutup wajah. Tangisnya pecah, bukan tangisan seorang wanita lemah, tapi tangisan seseorang yang terlalu lama berpura-pura kuat. Raffi mendekat perlahan, seolah takut mengagetkannya. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sampingnya, memberi ruang. Dalam diam, Raffi merogoh saku tas lusuhnya dan mengeluarkan sebotol air mineral kecil, yang seharusnya ia simpan untuk dirinya sendiri. "Duduk dulu, Bu," katanya lembut sambil menunjuk bangku kayu di sisi jembatan. Nadine menatapnya sekilas, lalu menuruti ajakan itu. Ia duduk perlahan, tubuhnya masih bergetar menahan tangis. Raffi duduk di sebelahnya, menjaga jarak sopan. Ia membuka tutup botol, lalu menyerahkannya. "Minum sedikit. Kadang, kalau kita terlalu sedih, tenggorokan ikut kering," ucapnya tenang. Nadine menerima botol itu dengan tangan gemetar. Ia meneguk pelan, lalu menatap air sungai yang mengalir deras di bawah. "Aku bahkan tak tahu kenapa masih di sini," katanya pelan. Suara seraknya hampir tak terdengar. "Aku cuma ingin semuanya berhenti." Lelah. Raffi menatap ke depan, tak berani menatap langsung. "Saya paham, Bu. Tapi tahu nggak? Kalau kita masih bisa menangis, artinya hati kita belum mati." Nadine menoleh. Air matanya menetes lagi. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti menembus dinding di dalam dirinya. Dinding yang selama ini ia bangun untuk menahan semua luka. "Kenapa kamu bicara seolah kamu tahu segalanya tentang rasa sakitku?" Nadine mencoba marah, tapi suaranya justru bergetar. Raffi tersenyum tipis. "Saya nggak tahu segalanya, Bu. Tapi saya tahu rasanya kehilangan harapan. Saya tahu rasanya bangun pagi dan bertanya, buat apa lagi saya hidup? Dan saya tahu, kalau ada seseorang yang mau mendengar, rasa sakit itu sedikit berkurang." Nadine menatap pria di sebelahnya. Wajahnya sederhana, kulit sedikit gelap, rambut acak-acakan, tapi matanya memantulkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, ketulusan. Tidak ada ambisi, tidak ada rasa ingin menguasai, hanya keinginan untuk menolong. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. "Kau tahu, aku dulu punya semuanya. Orang-orang menunduk kalau aku lewat. Aku punya kekuasaan, kekayaan, nama besar. Tapi semuanya hilang, secepat kedipan mata." Raffi mendengarkan tanpa menyela. Nadine melanjutkan dengan suara gemetar. "Dia, Dion, orang yang kupercaya, menipu aku. Aku bodoh. Semua yang kumiliki kuberikan atas nama cinta. Dan sekarang, aku hanya punya ini." Ia menunjuk dirinya sendiri, dengan senyum getir. Tubuh lelah dan hati kosong. Raffi menunduk, lalu berkata pelan, "Kadang Tuhan mengambil semuanya, supaya kita sadar bahwa yang paling berharga bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang masih mau duduk di samping kita waktu kita nggak punya apa-apa lagi." Kalimat itu membuat dada Nadine sesak. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang tak terbendung lagi. Raffi menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, kadang yang dibutuhkan bukan nasihat, tapi kehadiran. Hening beberapa menit. Angin sore berembus pelan, membawa aroma sungai dan tanah basah. Nadine perlahan bersandar di sandaran bangku, menatap langit yang mulai gelap. "Terima kasih," ucapnya pelan. Raffi menoleh. "Untuk apa, Bu?" "Untuk tidak pergi," jawab Nadine singkat. Raffi tersenyum samar. "Saya juga butuh alasan untuk tetap di sini, Bu. Mungkin kita berdua diselamatkan oleh tempat yang sama." Nadine menatapnya, kali ini tanpa air mata. Ia masih sedih, tapi di balik kesedihan itu ada secercah cahaya kecil, hangat, lembut, dan jujur.
Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Hujan berhenti sepenuhnya. Langit sore mulai memunculkan warna jingga samar di antara awan kelabu. Raffi berdiri, menatap arah trotoar. Saya tahu satu warung kecil di bawah sana. Kopinya nggak enak, tapi hangat. Mau ikut? Nadine tersenyum lemah. Senyum pertama yang muncul setelah berminggu-minggu. Kau tahu caranya bicara seperti orang bodoh. Tapi entah kenapa, aku percaya padamu. Raffi tertawa kecil. Mungkin karena saya memang bodoh. Tapi saya tahu, hidup nggak akan selesai cuma karena seseorang menjatuhkan kita. Mereka berjalan berdampingan menuruni jembatan. Langkah Nadine masih goyah, tapi kali ini bukan karena ingin terjun, melainkan karena untuk pertama kali setelah sekian lama, ia mulai melangkah lagi. Dan di tepi sungai tempat air matanya jatuh, harapan kecil itu mulai tumbuh, perlahan, tapi nyata. Pagi itu udara masih lembab setelah hujan semalam. Burung-burung berkicau di antara pepohonan kota, sementara Raffi duduk di tepi trotoar, menatap cangkir kopi hitam murahan di tangannya. Ia masih memikirkan kejadian di jembatan beberapa hari lalu, tentang wanita yang nyaris mengakhiri hidupnya, dan bagaimana ia, entah kenapa, menjadi orang yang menahannya. Setelah malam itu, Nadine sempat menawarinya sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Namun Raffi menolak dengan tegas. Saya hanya ingin ibu baik-baik saja, ucapnya dengan nada tulus. Kalau saya terima uang itu, saya malah merasa seperti menolong karena pamrih. Nadine sempat terdiam, menatap pria itu lama. Ia tak terbiasa menghadapi orang seperti Raffi, orang yang menolong tanpa mengharapkan apapun. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan dan berjanji dalam hati akan mengingat kebaikan itu. Beberapa hari kemudian, Nadine tak bisa berhenti memikirkan pria itu. Setiap kali ia menatap sungai dari jendela apartemen kecil yang kini ia sewa, wajah lelah Raffi muncul di benaknya. Ada sesuatu yang berbeda dari sosok itu, kejujuran yang langka, ketenangan yang menenangkan, dan kekuatan yang muncul dari kesederhanaan. Hari itu, Nadine memutuskan mencarinya. Ia tak tahu harus mulai dari mana, jadi ia mendatangi jembatan tempat mereka bertemu. Ia berjalan menyusuri trotoar, memperhatikan setiap wajah yang lewat, hingga matanya tertumbuk pada seseorang yang sedang membantu tukang parkir mengatur kendaraan di depan sebuah minimarket. Raffi. Ia mengenakan kaos abu-abu lusuh, celana panjang sedikit sobek di lutut, dan sandal tipis. Di tangannya ada peluit kecil yang ia tiup untuk membantu pengendara mundur. Wajahnya basah oleh keringat, tapi senyumnya tetap ramah. Di antara deru motor dan teriakan pedagang kaki lima, Nadine berdiri terpaku. Sulit percaya bahwa pria yang menahannya dari kematian kini berjuang sekadar untuk uang makan harian. Raffi menoleh dan terkejut saat melihat Nadine berdiri di sana. "Bu Nadine?" serunya, sedikit bingung. Ia segera menurunkan peluit di tangannya dan mendekat. "Kenapa ibu ada di sini?" Nadine menatapnya dengan mata yang lembut namun penuh rasa bersalah. "Aku mencarimu." Raffi mengerutkan dahi. "Mencari saya?" "Iya," jawabnya pelan. "Aku ingin berterima kasih. Dan mungkin butuh bantuanmu lagi." Raffi tertawa kecil, setengah gugup. "Bantuan saya? Saya ini cuma tukang bantu parkir, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" Nadine menatapnya dalam-dalam. "Bantu aku bangkit," katanya lirih. Suasana di antara mereka mendadak sunyi. Raffi tidak langsung menjawab. Ia tahu wanita ini dulu seorang kaya raya, bahkan mungkin masih bisa hidup jauh lebih baik darinya. Tapi nada suaranya tulus, seperti seseorang yang sungguh-sungguh ingin memulai lagi dari nol. "Apa maksud ibu?" tanya Raffi akhirnya. Nadine menghela napas panjang. "Aku sudah kehilangan semuanya. Tapi aku masih punya semangat, meski sedikit. Dan aku merasa, mungkin Tuhan mempertemukanku denganmu bukan kebetulan. Aku ingin bangkit, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Boleh, aku mulai bersamamu." Raffi terdiam lama, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia tak pernah diminta oleh siapapun untuk menemani bangkit. Biasanya orang hanya menertawakan atau meremehkannya.
Ia menatap wanita di depannya itu. Rambutnya masih indah meski sederhana, wajahnya lembut tapi penuh luka. Dalam hatinya, sesuatu yang hangat tumbuh tanpa ia sadari. Kalau ibu yakin bisa mempercayai orang seperti saya, maka saya akan bantu, kata Raffi akhirnya. Tapi saya nggak punya apa-apa, Bu. Nggak rumah, nggak uang, nggak nama. Nadine tersenyum samar. Justru itu yang aku butuh. Orang yang nggak cari untung dari aku. Raffi menunduk, lalu tersenyum kecil. Baiklah, tapi saya bantu bukan karena ibu CEO atau karena kasihan. Saya bantu karena saya percaya, semua orang pantas dapat kesempatan kedua. Nadine menatapnya lama, tatapan yang tak lagi kosong. Di balik mata itu, muncul percikan harapan kecil. Terima kasih, Raffi, katanya lirih. Raffi mengangguk pelan. Mulai dari mana kita, Bu? Nadine menatap langit sore yang mulai memerah. Dari bawah. Dari nol. Tapi kali ini, aku tidak akan jatuh sendiri. Dan di tengah keramaian kota, dua orang dari dunia yang berbeda. Seorang mantan CEO yang kehilangan segalanya dan seorang OB yang bahkan tak punya apa-apa. Memulai perjalanan aneh mereka. Sebuah awal yang tidak biasa. Tapi mungkin justru disitulah takdir sedang menulis kisah cinta paling tulus di antara dua hati yang pernah sama-sama hancur. Rumah kecil yang Nadine sewa berada di pinggiran Jakarta. Di sebuah gang sempit yang hanya cukup untuk satu mobil lewat. Dindingnya sederhana, catnya mulai pudar. Tapi bagi Nadine, tempat itu terasa seperti kesempatan baru. Setelah bertahun-tahun hidup di apartemen mewah dan kantor ber-AC, kini ia harus beradaptasi dengan suara ayam, teriakan anak-anak, dan aroma gorengan dari warung tetangga. Aneh, tapi entah mengapa, terasa menenangkan. Raffi membantu memindahkan barang-barang seadanya. Meja kayu bekas, laptop lama, dan tumpukan berkas yang sempat berhasil diselamatkan Nadine sebelum semua diambil alih Dion. Saat menata ruangan, Raffi tersenyum kecil. Rumahnya memang kecil, Bu, tapi hangat. Seperti hati yang baru mau disembuhkan. Nadine menatapnya dan tersenyum samar. Kau ini pandai bicara ya. Dulu tak ada yang berani menyanjungku, kecuali kalau ingin sesuatu. Raffi tertawa. Saya tidak menyanjung, Bu. Saya cuma belajar melihat yang tersisa, bukan yang hilang. Hari-hari mereka pun dimulai dengan kesederhanaan. Nadine duduk di depan laptop butut, menyusun rencana bagaimana merebut kembali Aurora Glow Indonesia, perusahaan yang dulu dibangunnya bersama ayahnya. Raffi duduk di sisi lain, mencatat setiap langkah, membantu mengarsipkan dokumen, bahkan belajar cara mengetik cepat lewat tutorial YouTube di ponsel bekasnya. Raffi, kata Nadine suatu siang, aku butuh seseorang untuk memeriksa kembali data keuangan lama. Banyak laporan yang belum kuperiksa sebelum Dion mengambil alih. Baik, Bu. Tapi saya ini cuma lulusan SMA. Takutnya salah. Nadine tersenyum lembut. Kau tidak perlu jadi pintar, Raffi. Aku butuh seseorang yang jujur. Sejak hari itu, Raffi benar-benar menjadi tangan kanan Nadine. Ia menghabiskan waktu berjam-jam meneliti tumpukan file, memeriksa tanda tangan, dan mencatat kejanggalan yang ia temukan. Kadang malam-malam mereka dipenuhi tumpukan kertas, kopi sachet, dan obrolan sederhana di bawah lampu redup. Suatu malam, ketika Nadine hampir tertidur di depan laptop, Raffi tiba-tiba berseru pelan. Bu, lihat ini. Nadine mendekat, menatap layar yang menunjukkan lembar transaksi elektronik dari beberapa tahun lalu. Ini bukti bahwa sebagian besar saham ibu dipindahkan ke nama Dion melalui surat kuasa palsu. Jelas Raffi sambil menunjuk dokumen digital yang ia temukan dari folder arsip lama. Tanda tangannya berbeda. Lihat bentuk huruf D dan N-nya. Nadine menatapnya lekat-lekat. Wajahnya tegang, antara tak percaya dan marah. Aku bahkan tak pernah menandatangani dokumen itu. Raffi mengangguk. Berarti dia melakukannya secara ilegal. Nadine menutup mulutnya, menahan tangis. Aku dikhianati, bahkan di atas nama cintaku sendiri. Raffi diam, lalu berkata pelan. Kalau begitu, sekarang saatnya ibu ambil kembali semua yang jadi milik ibu.
Tapi bukan karena dendam. Ya, karena kebenaran. Kalimat itu membuat Nadine menatapnya lama. Di wajah sederhana Raffi, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan di antara para penasihat dan kolega dulu, keikhlasan tanpa pamrih. Ia mengangguk pelan. Baik, kita akan mulai perjuangan ini, dari nol. Sejak saat itu, keduanya bekerja tanpa henti. Siang malam mereka menyusun strategi, mempelajari hukum perusahaan, dan menghubungi orang-orang lama yang masih setia pada Nadine. Raffi bahkan mulai berani berbicara dengan pengacara, membawa dokumen bukti dengan tangan gemetar tapi mata penuh tekad. Kalau saya boleh jujur, kata pengacara itu suatu sore, temuan ini sangat kuat. Dengan bukti seperti ini, kemungkinan besar ibu bisa menuntut Dion dan mendapatkan kembali aset Anda. Nadine terdiam, lalu menatap Raffi yang duduk di sebelahnya. Semua ini berkat dia, ucapnya. Kalau bukan karena Raffi, aku takkan menemukan keberanianku lagi. Raffi menunduk, wajahnya memerah. Saya cuma membantu sedikit, Bu. Sisanya karena ibu sendiri yang kuat. Nadine tersenyum, senyum tulus yang tak pernah muncul sejak hidupnya hancur. Mungkin, Raffi, Tuhan mengirimu bukan hanya untuk menolongku waktu itu, tapi untuk mengingatkanku bahwa kekuatan sejati tidak datang dari jabatan, tapi dari hati yang tulus. Dan malam itu, di rumah kecil yang sederhana, dua jiwa berbeda duduk berdampingan di bawah cahaya lampu kuning redup. Di luar, hujan mulai turun pelan. Tapi bagi mereka, hujan itu bukan lagi tanda kesedihan, melainkan awal dari pembasuhan luka dan lahirnya harapan baru dari nol. Mereka mulai melangkah bersama. Dan dari kesederhanaan itulah, cinta diam-diam mulai tumbuh, tanpa disadari, tanpa rencana. Pagi itu udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Di depan gedung pengadilan negeri, wartawan berkerumun, memegang kamera dan mikrofon, menunggu kedatangan seseorang yang dulu mereka jadikan bahan gosip, Nadine Aurelia Santosa, mantan CEO Aurora Glow Indonesia yang dituduh gagal, ditipu, dan ditinggalkan. Namun kali ini, Nadine tidak datang sendirian. Di sisinya berdiri Raffi, pria sederhana yang dulu hanya seorang OB, kini mengenakan kemeja putih bersih dengan wajah tenang dan mata penuh keyakinan. Mereka melangkah memasuki gedung dengan tenang, diiringi sorotan kamera yang menyilaukan. Bu Nadine, apakah benar Anda akan menggugat Dion Wijaya? Apakah ini balas dendam pribadi atau pembuktian hukum? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujani mereka. Tapi Nadine tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap Raffi sekilas. Pria itu mengangguk pelan, seolah memberi sinyal, kau tidak sendirian lagi. Dengan bukti yang berhasil dikumpulkan Raffi, dokumen palsu, transaksi mencurigakan, dan rekaman percakapan antara Dion dan rekan bisnisnya, pengacara Nadine akhirnya membawa kasus itu ke meja hijau. Sidang pertama dimulai, dan suasananya tegang. Dion datang dengan jas mahal, didampingi pengacara top. Ia memandang Nadine dengan senyum meremehkan. Masih ingin melawan, sayang? Katanya sinis saat berpapasan. Nadine menatapnya tajam. Aku bukan lagi wanita yang dulu kau tipu, Dion. Kali ini, aku tidak sendiri. Raffi yang berdiri di sampingnya mengepalkan tangan, menahan emosi. Tapi Nadine menepuk bahunya pelan, tanda agar ia tetap tenang. Dalam hatinya, Raffi tahu, kekuatan sejati Nadine bukan lagi dari kekayaan, melainkan dari keberanian untuk berdiri setelah dijatuhkan. Hari-hari sidang berjalan melelahkan. Setiap malam, Raffi dan Nadine duduk di rumah kecil mereka, mempelajari dokumen dan bukti baru. Raffi terkadang membantu membuat catatan, menandai poin penting dengan pulpen biru. Raffi, kata Nadine suatu malam dengan suara pelan, kalau aku kalah, apa kau masih akan di sini? Raffi tersenyum hangat. Ibu bukan kalah, hanya diuji. Orang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tahu bagaimana berdiri lagi. Kata-kata itu menjadi mantra bagi Nadine. Setiap kali rasa takut datang, ia mengingat wajah sederhana itu. Wajah yang selalu menatapnya dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Minggu berganti bulan. Berita tentang sidang mereka menyebar luas. Publik mulai membuka mata.
Dokumen-dokumen yang diajukan Nadine terbukti sah, dan perlahan opini publik berbalik. Yang dulu menganggapnya wanita gagal, kini melihatnya sebagai korban pengkhianatan yang berani melawan. Salah satu media menulis, Nadine Aurelia, dari CEO terjatuh menjadi simbol keberanian wanita Indonesia. Setiap kali berita itu muncul di televisi atau internet, Raffi hanya tersenyum bangga dari kejauhan. Ia tak peduli namanya tak disebut. Cukup melihat Nadine berdiri kembali dengan kepala tegak sudah menjadi kebahagiaan baginya. Namun kemenangan belum diraih sepenuhnya. Di sidang terakhir, Dion mencoba menjatuhkan Nadine dengan tuduhan bahwa semua dokumen bukti itu palsu. Ruangan mendadak gaduh. Pengacara Nadine nyaris kehilangan arah. Tapi di saat itulah, Raffi berdiri dari kursi pengunjung. Yang mulia, katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Saya sendiri yang menemukan file-file itu di server lama perusahaan. Saya punya catatan waktu pengunduhan dan log akses yang membuktikan keasliannya. Semua mata menoleh ke arahnya. Nadine menatap Raffi. Matanya berkaca-kaca. Dion terlihat gelisah. Hakim meminta bukti itu diperlihatkan. Dan setelah diperiksa, benar, catatan digitalnya sah. Sidang pun ditunda untuk keputusan akhir. Tapi aura ruangan sudah berubah. Kali ini, semua tahu siapa yang berada di pihak kebenaran. Ketika keluar dari ruang sidang, Nadine menatap Raffi sambil tersenyum lega. Kau benar, katanya lirih. Aku tidak kalah. Aku hanya diuji. Raffi membalas dengan senyum hangat. Dan ibu lulus ujian itu dengan indah. Di luar gedung pengadilan, puluhan wartawan kembali menyorot mereka. Tapi kini Nadine berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan, bukan korban, melainkan pejuang yang menemukan kembali dirinya. Dan di belakang setiap langkahnya, selalu ada Raffi, pria sederhana yang diam-diam menjadi pelindung, penyemangat, dan cahaya di saat gelap. Hari itu, dunia melihat Nadine bangkit. Tapi hanya Nadine yang tahu, tanpa Raffi, mungkin ia takkan pernah sampai di titik itu. Dan tanpa sadar, dari setiap perjuangan dan doa di tengah malam, benih cinta yang tulus mulai tumbuh di antara mereka. Bukan cinta yang lahir dari harta, tapi dari rasa saling menyelamatkan. Hari itu, ruang sidang terasa berbeda. Tak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Hanya keheningan yang menunggu sebuah keputusan penting. Semua mata tertuju pada hakim yang tengah membaca berkas putusan dengan nada tegas. Di barisan depan, Nadine duduk tegak dengan napas tertahan. Raffi, seperti biasa, duduk di belakangnya. Sederhana, diam, tapi penuh doa. Dengan mempertimbangkan bukti yang telah diajukan, suara hakim menggema. Pengadilan memutuskan bahwa kepemilikan sah atas saham dan aset perusahaan Aurora Glow Indonesia dikembalikan kepada Nyonya Nadine Aurelia Santosa. Ruangan langsung riuh. Para wartawan berdiri, kilatan kamera berhamburan. Pengacara Dion menunduk kecewa, sementara pria itu sendiri menatap tajam ke arah Nadine, antara amarah dan ketakutan. Nadine menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Setelah berbulan-bulan perjuangan, penghinaan, dan keputusasaan, akhirnya keadilan berpihak padanya. Ia menoleh mencari Raffi, dan di antara kerumunan, ia menemukannya. Pria itu berdiri dengan senyum hangat yang begitu menenangkan. Tanpa ragu, Nadine berjalan menghampirinya. Raffi, suaranya bergetar. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tiada. Aku bahkan tak tahu bagaimana membalas semua ini. Raffi menunduk pelan. Saya cuma menepati janji, Bu. Waktu di jembatan itu, saya bilang saya nggak akan biarkan ibu jatuh lagi. Sekarang saya cuma senang, karena ibu sudah berdiri lagi. Nadine menatapnya lama. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan, rasa yang bukan sekadar terima kasih. Tatapannya lembut, tapi dalam. Dulu aku pikir hidupku selesai waktu semua hartaku diambil. Tapi ternyata, yang paling berharga bukan yang hilang, melainkan orang yang datang tanpa pamrih. Raffi menunduk, menahan senyum malu. Ia bukan tipe pria yang pandai berkata romantis, tapi dalam hatinya,
Kata-kata Nadine menyalakan kehangatan yang tak bisa padam. Beberapa minggu kemudian, Aurora Glow Indonesia resmi kembali di bawah kendali Nadine. Kali ini, kantor yang dulu dipenuhi wajah-wajah angkuh, kini terasa lebih manusiawi. Nadine mengubah banyak hal, mulai dari sistem kerja, budaya perusahaan, hingga siapa yang ia percayai. Dan di tengah semua perubahan itu, satu nama tak pernah absen dari sampingnya, Raffi. Ia bukan lagi hanya seorang asisten atau penolong, tapi menjadi bagian dari inti perjuangan Nadine. Ia membantu mengawasi perbaikan sistem, belajar tentang manajemen, bahkan menjadi penghubung antara karyawan lapangan dan pimpinan. Suatu sore di ruang kerja yang kini sederhana dan hangat, Nadine menatap jendela kaca besar. Di luar, langit berwarna oranye keemasan, menandakan senja. "Raffi," katanya lembut, "kau tahu, dulu aku merasa berharga karena aku punya jabatan, punya harta. Tapi sekarang aku merasa berharga karena ada orang yang melihat aku sebagai manusia, bukan bos besar." Raffi terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya cuma melihat ibu apa adanya, bukan siapa yang ibu dulu, tapi siapa ibu sekarang." Nadine tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan aku bangga bisa mengenalmu. Bukan karena kau menyelamatkanku, tapi karena kau membuatku belajar arti ketulusan." Raffi mengangguk. "Kalau begitu, tugas saya selesai, Bu." Nadine menatapnya cepat. "Apa maksudmu selesai?" Raffi tertawa kecil. "Ibu sudah kembali kuat. Sudah punya perusahaan lagi. Saya pikir, tugas saya sudah selesai. Saya bisa lanjut cari pekerjaan lain." Nada lembut Nadine tiba-tiba berubah serius. "Tidak, Raffi. Jangan pergi. Aku tidak mau kembali jadi orang yang hanya dikelilingi mereka yang datang karena uang." Suasana hening beberapa saat. Raffi menatapnya, lalu berkata pelan, "Baik, Bu. Saya akan tetap di sini. Tapi bukan karena kasihan. Karena saya ingin memastikan, Ibu tidak pernah berjalan sendirian lagi." Hari-hari berikutnya, media memuji kebangkitan Nadine. Ia dijuluki CEO Phoenix, wanita yang bangkit dari abu kehancuran. Namun di balik semua pujian itu, hanya Raffi yang tahu betapa keras perjuangannya. Dan hanya Nadine yang tahu, tanpa pria sederhana itu, ia takkan pernah menemukan dirinya lagi. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Nadine berdiri di balkon kantor barunya. Angin lembut meniup rambutnya, dan dari jauh, ia melihat Raffi sedang menutup pagar depan. "Raffi," panggilnya. Pria itu menoleh. "Terima kasih," katanya pelan. Raffi tersenyum. "Untuk apa lagi, Bu?" "Untuk membuatku percaya lagi pada hidup, dan pada kebaikan." Raffi hanya menatapnya diam, tapi matanya bicara lebih banyak dari kata-kata. Dalam hati, keduanya tahu, yang mereka bangun bukan sekadar perusahaan, tapi kepercayaan, dan mungkin, cinta yang mulai tumbuh di antara luka-luka yang sudah sembuh. Malam itu, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Mungkin, karena Tuhan pun sedang tersenyum melihat dua jiwa yang dulu nyaris hancur, kini berdiri berdampingan, lebih kuat dari sebelumnya. Waktu berjalan cepat. Beberapa bulan setelah kemenangan di pengadilan, nama Nadine Aurelia Santosa kembali bergema di dunia bisnis. Aurora Glow Indonesia bangkit dengan wajah baru, bukan lagi simbol kemewahan dan kesombongan, tapi perusahaan yang menjunjung kemanusiaan. Nadine memimpin dengan hati, bukan ego. Ia sering turun langsung ke lantai produksi, berbincang dengan karyawan, mendengarkan keluhan mereka. Semua orang kagum melihat perubahan itu. Tapi hanya satu orang yang tahu alasan di baliknya, Raffi. Setiap pagi, Raffi datang lebih awal dari siapapun. Ia memeriksa kebersihan ruang rapat, menyiapkan kopi, dan memastikan semua data harian siap sebelum rapat dimulai. Namun kali ini, Nadine tak lagi membiarkannya berdiri di balik layar. Ia sering memanggilnya ke ruangannya untuk berdiskusi. "Raffi, menurutmu ide ini terlalu berani nggak?" tanya Nadine suatu pagi sambil menunjukkan proposal. Raffi menggeleng. "Nggak, Bu. Kadang kita memang harus ambil risiko kalau mau tumbuh. Sama kayak ibu waktu memutuskan bangkit dulu."
Nadine tersenyum lembut. Kata-kata sederhana dari pria itu selalu membuat hatinya tenang. Setiap kali Raffi berbicara, suaranya menenangkan seperti doa yang diam-diam memeluk luka lamanya. Ia mulai sadar. Rasa kagum itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berlalu dengan kehangatan yang tak terucap. Nadine mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Raffi memperbaiki printer yang rusak dengan sabar. Cara dia menunduk sopan saat bicara. Bahkan cara ia menatap dunia dengan mata yang penuh harapan meski hidup sering memperlakukannya kejam. Di sisi lain, Raffi juga tak bisa membohongi hatinya. Ia mulai menyadari, setiap kali melihat Nadine tersenyum, ada sesuatu di dadanya yang bergetar lembut. Tapi ia menahan diri. Ia sadar siapa dirinya. Hanya seorang mantan OB yang kebetulan diberi kesempatan dekat dengan seorang CEO. Cinta seperti itu terdengar mustahil. Sampai malam itu datang. Hujan turun deras, mengguyur halaman kantor yang mulai sepi. Lampu-lampu kota berpendar di balik jendela kaca ruang kerja Nadine. Raffi masih di sana, memeriksa beberapa berkas terakhir sebelum pulang. "Tinggalkan saja, Raffi," kata Nadine sambil menatap luar jendela. "Kita lanjutkan besok." Raffi menoleh. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bekerja saat hujan." Tenang rasanya. Nadine menatapnya lama. Tatapan itu berbeda, bukan tatapan atasan pada bawahannya, tapi seseorang yang sedang berjuang menahan perasaan. "Raffi," katanya pelan. "Iya, Bu. Dulu, kamu menahanku agar aku tidak melompat dari jembatan, ingat?" Raffi tertegun, lalu mengangguk pelan. "Saya ingat. Malam itu hujan juga, seperti sekarang." Nadine menatap matanya dalam-dalam. "Tapi tahu tidak? Sekarang aku ingin melompat lagi." Raffi langsung berdiri cemas. "Apa maksud Ibu?" Nadine tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara lembut yang membuat ruangan terasa sunyi. "Aku ingin melompat ke hidup baru, bersamamu." Raffi terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Hujan di luar menjadi satu-satunya suara yang terdengar. "Ibu, jangan bercanda seperti itu," ucapnya gugup. "Saya ini siapa, Bu? Saya hanya seorang pria yang membuatku percaya lagi pada cinta dan kehidupan." Potong Nadine lembut. "Kau bukan siapa-siapa?" "Tidak, Raffi. Kau adalah seseorang yang mengangkatku ketika dunia menjatuhkanku. Aku jatuh cinta padamu." Raffi menatapnya tak percaya. Dadanya sesak. Bukan karena menolak, tapi karena terlalu banyak emosi yang datang sekaligus. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tertahan. "Bu Nadine, saya tidak pantas. Dunia kita berbeda." Nadine tersenyum sambil menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak butuh dunia yang sama, Raffi. Aku hanya butuh hati yang sama tulusnya." Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang panjang. Di luar, petir menyambar, lalu senyap kembali. Raffi menatap hujan, lalu menatap wanita di hadapannya. Wanita yang dulu ingin mati, kini justru bicara tentang hidup bersamanya. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Saya takut, Bu. Takut kalau nanti saya tidak bisa membahagiakan Ibu." Nadine melangkah pelan, mendekat. "Kau sudah melakukannya, bahkan sebelum aku memintanya." Malam itu, dua jiwa yang dulu disatukan oleh luka akhirnya saling membuka hati. Tak ada janji besar, tak ada kata cinta yang berlebihan, hanya tatapan penuh makna di bawah cahaya lampu yang temaram. Dan saat Raffi menatap wajah Nadine yang tersenyum dengan air mata di pipinya, ia tahu satu hal pasti, cinta sejati memang tak pernah direncanakan. Ia datang saat dua hati yang hancur memilih untuk saling menyembuhkan. Hujan di luar berhenti perlahan. Tapi di dalam ruangan itu, hati mereka baru saja mulai bergetar. Memulai kisah cinta yang tak pernah mereka sangka akan lahir dari air mata di tepi jembatan. Sore itu langit tampak seperti lukisan yang indah, jingga, ungu, dan sedikit abu-abu bercampur membentuk panorama senja yang tenang. Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Nadine mengirim pesan singkat kepada Raffi. "Temui aku di tempat pertama kita bertemu." Raffi sempat bingung.
Tapi begitu membaca kalimat itu 2 kali, hatinya langsung tahu kemana harus pergi. Ia mengambil jaket lusuhnya, lalu berjalan menembus keramaian kota menuju jembatan, tempat segalanya dimulai. Saat tiba di sana, matahari hampir tenggelam. Lalu di ujung jembatan, di tempat pagar besi itu masih kokoh berdiri, tampak sosok Nadine. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Rambutnya dibiarkan terurai di tiup angin. Ia berdiri membelakangi Raffi. Menatap sungai yang berkilau diterpa sinar senja, Raffi melangkah perlahan. "Bu Nadine," panggilnya pelan. Nadine menoleh, tersenyum lembut. "Akhirnya kamu datang." Mereka berdiri bersebelahan, memandangi air sungai yang mengalir pelan. Suasana hening. Hanya suara burung sore dan deru kendaraan dari kejauhan yang terdengar. Nadine memejamkan mata sejenak, menghirup udara sore yang damai. "Dulu," katanya pelan, "aku berdiri di tempat ini dengan niat mengakhiri hidupku. Aku merasa semua sudah berakhir. Tapi siapa sangka, justru di sini aku menemukan alasan untuk hidup." Raffi menatap wajahnya, matanya hangat. "Dan alasan itu sekarang berdiri di sampingmu." Nadine menoleh, tersenyum kecil sambil menatap matanya dalam-dalam. "Iya, kamu." Raffi menunduk, menahan emosi yang tiba-tiba memenuhi dadanya. "Saya cuma nggak ingin kehilangan seseorang yang masih punya harapan. Waktu itu saya cuma ingin menyelamatkan hidup ibu." Nadine menggeleng pelan. "Tidak, Raffi. Kamu bukan hanya menyelamatkan hidupku. Kamu menyelamatkan hatiku." Angin bertiup lembut, menerbangkan helaian rambut Nadine. Ia menggenggam tangan Raffi, hangat dan mantap. "Kau tahu," ucapnya dengan suara bergetar, "dulu aku berpikir cinta hanya milik orang yang sempurna. Tapi kamu membuatku sadar, cinta sejati justru datang dari orang yang paling sederhana, orang yang tak pernah lelah memberi, meski hidupnya sendiri belum sempurna." Raffi menggenggam balik tangannya, menatap matanya dalam. "Kalau begitu," katanya pelan, "biarlah jembatan ini jadi saksi bahwa cinta bisa menyelamatkan 2 jiwa sekaligus. Jiwa yang dulu ingin menyerah, dan jiwa yang dulu tak punya apa-apa." Nadine menahan air mata yang menetes di pipinya. Dan sekarang, 2 jiwa itu saling memiliki. Mereka terdiam, hanya saling menatap di bawah cahaya senja. Raffi mengulurkan tangan, menyeka air mata di wajah Nadine dengan lembut. "Dulu," lanjut Nadine sambil tersenyum, "aku berdiri di sini ingin mati karena kehilangan segalanya. Sekarang aku berdiri di tempat yang sama, untuk hidup bersama seseorang yang membuatku percaya lagi pada cinta." Raffi tertegun. "Ibu." "Panggil aku Nadine," bisiknya. "Mulai sekarang, jangan ada jarak di antara kita." Raffi menelan ludah, menatap wajah wanita itu dengan mata berkaca. "Nadine," katanya pelan, suaranya serak. "Aku mungkin tidak punya banyak, tapi aku janji akan selalu menjaga hatimu seperti aku menjaga hidupku." Nadine tersenyum, lalu memeluknya. Sebuah pelukan yang hangat, tulus, dan penuh rasa syukur. Orang-orang yang lewat di jembatan itu sempat memperhatikan mereka. 2 orang yang tampak seperti pasangan biasa. Tapi di balik pelukan itu tersimpan kisah panjang tentang luka, perjuangan, dan penyembuhan. Langit berubah menjadi ungu tua. Di bawah mereka, air sungai berkilau memantulkan cahaya lampu kota. Nadine berbisik di telinga Raffi. "Terima kasih karena pernah menahanku malam itu. Kalau bukan karena kamu, mungkin jembatan ini hanya menyimpan kisah kematian, bukan kisah cinta." Raffi memeluknya lebih erat, menatap langit yang mulai gelap. "Tidak ada kebetulan, Nadine. Mungkin Tuhan memang menempatkan kita di sini, untuk saling menyelamatkan, dan belajar arti hidup dari satu sama lain." Dan di atas jembatan tempat air mata dulu jatuh, kini tumpah air mata bahagia. Sebuah pengakuan cinta lahir bukan dari kata-kata manis, tapi dari perjalanan 2 hati yang pernah remuk, kini bersatu dalam ketulusan yang tak terduga. Hari itu, langit cerah tanpa awan. Matahari pagi menyinari taman kecil di depan gedung Aurora Glow Indonesia, tempat di mana seluruh perjalanan Nadine dan Raffi seolah bermuara. Taman itu dihiasi bunga putih sederhana, tirai krem lembut,
dan lampu-lampu kecil yang menggantung di antara pepohonan. Tak ada kemewahan berlebihan, tak ada pesta megah, hanya kehangatan yang tulus dan senyum bahagia dari orang-orang yang menyaksikan kisah luar biasa dua insan yang pernah sama-sama jatuh. Para karyawan berdiri di sisi kanan dan kiri, mengenakan pakaian rapi. Beberapa dari mereka meneteskan air mata haru. Mereka tahu betul kisah yang tersembunyi di balik hari bahagia ini. Kisah tentang seorang mantan OB yang dulu diremehkan, dan seorang CEO yang dulu hampir kehilangan segalanya. Kini keduanya berdiri berdampingan di pelaminan sederhana, disatukan oleh cinta yang tumbuh dari luka dan perjuangan. Raffi mengenakan jas abu-abu sederhana, wajahnya berseri, namun tetap tampak rendah hati. Nadine, anggun dalam gaun putih yang tidak mewah tapi begitu elegan, tersenyum lembut di sampingnya. Di tangan mereka, buket bunga melati dan mawar putih menjadi simbol kemurnian cinta yang telah ditempa oleh waktu. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, suasana seolah terhenti sejenak. Dengan suara tegas namun bergetar, Raffi mengucap, "Saya terima nikahnya Nadine Aurelia Santosa dengan mas kawin seadanya dibayar tunai." Suara sah terdengar serempak, diikuti tepuk tangan dan seruan bahagia dari semua tamu. Nadine menunduk, meneteskan air mata haru, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia dengan cara yang paling sederhana. Setelah acara selesai, Nadine berdiri di depan mikrofon, menatap semua karyawan yang dulu menjadi saksi kejatuhannya, kini menjadi saksi kebangkitannya. "Dulu," katanya dengan suara lembut, "aku kehilangan segalanya, harta, jabatan, bahkan kepercayaan diriku sendiri. Tapi Tuhan mengirim seseorang yang tidak punya apa-apa, untuk memberiku segalanya kembali." Semua mata menatap Raffi. Pria itu menunduk malu, lalu menggenggam tangan Nadine dengan lembut. "Dulu saya cuma OB," ucapnya lirih namun jelas. "Tapi sekarang saya penjaga hatimu. Dan itu adalah pekerjaan paling indah yang Tuhan berikan." Suasana hening beberapa detik sebelum gemuruh tepuk tangan memenuhi taman. Beberapa karyawan menitikkan air mata, sementara yang lain tersenyum bangga. Mereka melihat bukan sekadar pasangan, tapi simbol bahwa cinta sejati tak mengenal status, jabatan, atau kekayaan, hanya hati yang tulus dan keberanian untuk percaya lagi. Usai acara, Raffi dan Nadine berjalan menyusuri taman kecil itu, diiringi irama lembut musik akustik. Angin berhembus perlahan, membawa aroma bunga dan kenangan masa lalu. Nadine menatap Raffi, tersenyum penuh makna. "Aku dulu memandangmu hanya sebagai orang kecil. Tapi ternyata, yang kecil justru punya hati terbesar." Raffi tertawa pelan. "Dan saya dulu takut menatap ibu. Sekarang, saya takut kalau suatu hari tak bisa membuat ibu tersenyum." Nadine menepuk dada suaminya dengan lembut. "Kau sudah membuatku tersenyum sejak pertama kali menyelamatkanku di jembatan itu." Matahari sore mulai turun, memancarkan cahaya keemasan di wajah mereka. Kamera para tamu mengabadikan momen ketika Nadine dan Raffi saling menatap, lalu berpelukan di tengah taman. Dari kejauhan, tampak jembatan tempat pertama kali mereka bertemu, seolah ikut tersenyum, menjadi saksi perjalanan luar biasa dari dua jiwa yang dulu hampir hancur. Hari itu, cinta mereka menjadi kisah nyata bahwa kadang Tuhan merajut keajaiban dari reruntuhan hidup. Bahwa dari pertemuan tak sengaja, bisa lahir takdir yang sempurna. Dan di bawah langit senja yang indah, seorang OB yang dulu diremehkan kini menggenggam tangan CEO cantik yang pernah kehilangan segalanya. Bukan sebagai karyawan dan atasan, tapi sebagai suami dan istri. Cinta itu lahir dari luka, tumbuh dalam perjuangan, dan kini menyembuhkan dua hati yang pernah hancur menjadi satu.